Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang kelas perkuliahan ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang sengketa dan penyelesaian sengketa. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sengketa dan penyelesaian sengketa, maka kita perlu memahami dulu bahwa fitrah manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya, sebagai makhluk sosial atau yang di dalam bahasa Latin disebut sebagai homo socius, manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, itu artinya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka manusia perlu berhubungan, berinteraksi, ya, bekerja sama dengan orang lain. Manusia pasti akan terus melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Sehingga selain sebagai makhluk sosial, maka manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi, atau yang di dalam bahasa Latin disebut sebagai homo economicus. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya itu, berinteraksi dengan orang lain, ya, berhubungan dengan orang lain, ya, maka sangat mungkin terjadi gesekan, terjadi perbedaan kepentingan, terjadi perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang dasarnya tadi adalah kegiatan ekonomi tersebut. Ada beberapa istilah yang dapat menggambarkan terjadinya perselisihan, konflik atau perbedaan kepentingan yang terjadi di dalam masyarakat, ya. Yang pertama ada yang namanya istilah konflik, ya. Yang kedua ada istilah sengketa, ya. Nah, dua istilah ini, konflik dan sengketa, itu sama-sama menggambarkan atau menunjukkan adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, adanya perselisihan atau pertentangan di antara para pihak. Nah, namun teman-teman sekalian harus paham bahwa antara konflik dengan sengketa itu pada prinsipnya merupakan dua istilah yang berbeda. Ya, yang pertama, istilah konflik itu merujuk pada suatu perselisihan, ya, atau pertentangan yang sifatnya masih bersifat laten, ya. Jadi konflik itu masih bersifat laten, perselisihan yang masih bersifat laten. Bersifat laten itu artinya apa? Bahwa adanya konflik, adanya pertentangan atau perselisihan itu dia masih terselubung atau masih tersembunyi, sehingga siapa saja pihak-pihak yang berselisih itu, yang saling bertentangan itu, yang saling bertikai itu belum dapat diidentifikasi secara pasti. Baik, selanjutnya adalah istilah sengketa. Nah, kalau tadi konflik dia sifatnya masih bersifat laten, masih terselubung, ya, masih tersembunyi perselisihan atau pertentangan itu, maka di dalam istilah sengketa, konflik atau perselisihan yang awalnya terselubung, yang tersembunyi, ya, yang bersifat laten, maka di dalam sengketa perselisihan itu sudah bersifat manifest, ya, atau sudah mewujud, ya, sudah muncul ke permukaan. Teman sekalian, cukup sekian untuk pembahasan perkuliahan kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.